Para job seeker, kalau tiap apply atau mungkin kalian ditanya expect salary-nya seperti apa, sebenarnya untuk posisi ini lama pengalaman itu tuh berapa gitu. Misal kamu pengen di atas itu, kamu harus punya reason kenapa kamu tuh layak untuk expect segitu gitu. Halo, aku Yumna, talent acquisition. Aku udah pengalaman sekitar 3 tahun. Sekarang aku talent acquisition di Gigagarden. Apa tantangan terbesar yang Kak Yumna hadapi sebagai recruiter di Indonesia? Oke, jadi tantangan tuh biasanya tuh antara permintaan dengan yang di market itu nggak align gitu ya. Jadi biasanya klien itu minta talent dengan skill yang ABC gitu. Sedangkan di market itu nggak banyak yang seperti itu gitu. Atau mungkin dari klien itu budget salary-nya itu masih pakai salary lama gitu. Jadi budgetnya itu under untuk market yang sekarang gitu. Terus juga dari talent atau dari job seeker itu biasanya mereka riset dan juga nambahin expect gaji mereka dari riset itu kayak gitu. Jadi nggak match nih antara permintaan dari klien dan juga dari kandidat gitu mungkin sih. Gimana cara Kak Yumna ngadepin gap antara ekspektasi perusahaan dan kenyataan di pasar kerja? Oke. Kalau cara aku sih biasanya aku nego ya. Nego tuh baik secara terang-terangan atau secara halus gitu. Jadi kalau secara terang-terangan aku biasanya ngomong ke timku, ke tim sales atau ke tim perusahaanku, minta negoin ke klien, atau kadang aku juga pernah dulu nego langsung ke klien gitu ya. Jadi aku sampaikan apa aja sih concern aku kayak gitu, atau pertimbangan-pertimbangan yang di market itu seperti apa gitu loh. Jadi misal untuk skill seperti ini tuh udah nggak relevan loh gitu, atau mungkin untuk expect segini ya, untuk budget segini tuh sempit banget kalau di market kayak gitu sih paling. Terus kalau secara halus, misal kalau dari budget misalnya dari klien itu 5 juta untuk posisi ini, kalau aku nemu kandidat yang 6 juta atau 7 juta gitu, aku rekomendasiin juga sih gitu. Jadi supaya klien itu juga teredukasi gitu loh, kalau di market itu harganya tuh udah segitu gitu. Tren rekrutmen apa yang lagi populer di Indonesia sekarang dan gimana Kak Yumna menghadapi itu? Oke, kalau tren mungkin ini ya, kandidat dengan skill apa yang sedang dicari perusahaan gitu ya. Jadi untuk sekarang itu paling banyak sih biasanya Golang, terus juga React.js dan turunannya kayak Next.js dan lain sebagainya gitu. Pokoknya lagi banyak dua itu sih, kayak gitu. Nah, kalau trennya tuh masih baru gitu, kalau baru mulai gitu, misal kandidat saat ini tuh kan yang bisa Next.js itu masih kurang banyak gitu, terutama yang middle atau mungkin senior kayak gitu. Jadi itu agak berpengaruh juga sih dari proses rekrutmen gue gitu, karena aku juga harus ekstra untuk screening, terus aku juga ekstra time untuk nyari kandidat yang sesuai kayak gitu. Kadang juga bisa Next.js tapi ternyata masih belajar kayak gitu. Apa pengalaman berkesan ketika kamu sedang cari kandidat? Pengalaman berkesan ya, ini sih pernah. Jadi aku tuh ada posisi itu tuh udah lama banget open, terus juga itu posisi senior dan susah banget dicari, tapi bisa closing di aku sih. Itu pengalaman paling berkesan buat aku, terutama karena pas itu tuh kliennya agak susah gitu, jadi proses rekrutmennya itu panjang, terus juga lama. Jadi kalau ngasih feedback itu lama dan itu bisa closing tuh itu suatu hal yang berkesan banget sih buat aku. Terus kalau buat proses rekrutmen, biasanya aku paling berkesan CV talent yang ini ya, lengkap gitu, lengkap dari informasinya. Misal dia tuh menguasai skill apa aja, terus skill itu tuh dia menguasainya seperti apa, apakah beginner atau intermediate, terus juga dia pengalamannya udah berapa tahun dicantumkan, terus job desk-nya apa, project yang dikerjakan apa, terus skill yang dipakai di perusahaan yang A, B, C itu apa aja gitu, ditulis lengkap. Terus juga kalau ada side project di luar full time, dia juga cantumkan di situ projectnya apa, pakai apa. Itu tuh menurut aku berkesan banget sih. Jadi kayak pas aku quick call tuh udah nggak banyak hal yang aku konfirmasi lagi gitu. Itu sangat mempermudah aku gitu. Mungkin itu sih. Menurut Kak Yumna, apa solusi terbaik buat mengatasi tantangan recruiter di Indonesia? Kalau tantangan recruiter ya, jadi kalau dari recruiter
Pasti kalau dari aku memperbanyak dan memperluas database ya kayak gitu. Karena setiap permintaan yang datang itu kita kan pasti nggak bisa selalu nyari dulu gitu ya. Kadang kan klien ada yang minta cepet kayak gitu. Nah itu kita bisa nge-cut waktu itu dari database kayak gitu. Database yang entah kita kumpulkan atau mungkin kita kumpulkan dari pihak-pihak lain kayak gitu. Yang mungkin dalam bentuk kerjasama dan lain sebagainya. Kalau untuk kandidat, apakah ada solusi? Oke, tentu ada ya. Jadi kalau solusi untuk kandidat atau buat job seeker ya, teman-teman job seeker, teman-teman itu memperbaiki profile atau CV kayak gitu, dan juga terus upgrade diri, mungkin mengikuti bootcamp, terus juga mengikuti webinar dan sebagainya. Hal-hal yang bisa upgrade skill, terus terutama teman-teman juga bisa ngerjain project-project atau side project kayak gitu ya, project-project mandiri yang teman-teman bisa masukkan ke CV kayak gitu. Itu kalau buat recruiter adalah suatu nilai plus ya. Jadi teman-teman tuh bakal lebih diprioritasin gitu karena teman-teman ada effort untuk belajar di situ. Terus walaupun mungkin pengalamannya belum banyak, mungkin masih training atau mungkin magang, tapi kalau teman-teman udah punya beberapa project mandiri mungkin ya, project mandiri atau bahkan project yang kalian bikin di pas training itu bakal jadi nilai lebih buat recruiter gitu. Yang terakhir nih Kak, apa kualitas yang paling kamu cari dari seorang kandidat? Oke, kalau aku yang paling utama pasti nyari yang dia itu memang benar-benar menguasai skill itu gitu. Dia itu menuliskan kalau dia itu bisa React.js kayak gitu. Nah, aku biasanya kalau call itu memastikan lagi kamu bener nggak menguasai React.js. Terus juga pernah ngerjain project pakai React.js enggak kayak gitu. Jadi dalam artian aku tuh bakal nyari kandidat yang sesuai skillnya, sesuai requirement dari permintaan klien kayak gitu sih. Coba kasih closing statement. Oke, buat teman-teman job seeker di luar sana, jangan patah semangat, tetap semangat untuk upgrade diri, upgrade skill, upgrade profile dan upgrade CV. Terus juga pokoknya jangan patah semangat lah, apapun opportunity, misal magang atau mungkin ada training dan lain sebagainya, ambil aja semua. Pokoknya intinya jangan patah semangat lah, tetap semangat.